Halo polo-polo, yo opo ki kabare? Apakah harimu kali ini sudah diawali dengan mendengar suara lato-lato? Haha, baiklah, perkenalkan saya Maman di sini yang mana akan membawakan alur cerita film untuk kalian semua yang berjudul Red Notice. Tanpa spoiler sana sini, segera siapkan kopi dan camilan kalian dulu ya polo. Langsung saja kita gas pada intinya. Kiu kiu. Many know the tragic love story of Antony and Cleopatra, the mystery of Cleopatra's third egg. For centuries, these eggs were thought to be nothing more than myth. Some say the third egg was never found. What happened to Cleopatra's lost egg? Di awal film, kita telah diperkenalkan dengan sebuah artefak kuno berupa ketiga telur dari peninggalan Cleopatra yang nilainya sangat berharga. Namun sayangnya dari ketiga telur itu kini hanya ditemukan 2 telur saja, menyisakan 1 telur yang masih hilang dan kini dalam pencarian. Lalu kita beralih ke Roma, Italia. Terlihat rombongan Interpol yang dipimpin oleh Inspektur Das serta salah satu agen yang bernama John Hartley kini sedang bergerak menuju ke salah satu museum tempat telur Cleopatra yang pertama disimpan. Mereka mendapatkan laporan jika telur Cleopatra yang pertama itu akan dicuri oleh seorang pencuri artefak kuno paling terkenal di dunia yang bernama Nolan Booth. Informasi tersebut didapatkan dari seorang agen eksternal yang bernama The Bishop yang kini masih belum diketahui orangnya. Dan ketika mereka tiba di ruangan telur itu disimpan, ternyata artefak kuno itu wujudnya masih ada. Inspector, I believe I owe your supervisor a call. Akan tetapi, Hartley yang masih curiga itu pun ingin mengetesnya apakah telur itu asli ataukah palsu. Egg is covered in 18-karat gold, and gold reflects radiation. Dan setelah Hartley mengetesnya, ternyata telur itu adalah palsu. Seal the room, now! Telur itu kini telah dicuri oleh Nolan yang berusaha melarikan diri, dan kini ia masih berusaha mencari jalan keluar dari museum. Sementara itu Hartley dan para polisi sedang berusaha untuk memburunya. Meskipun awalnya Nolan sempat dibuat terpojok oleh Hartley, namun dengan kecerdikannya, ia pun mampu lolos lagi dan kali ini Hartley tak mampu mengejarnya. Lalu kita berpindah ke Bali, ada Indonesia nih bos, dimana saat ini terlihat jika Nolan kembali ke rumah mewahnya yang ada di sana untuk bersembunyi sekaligus menyimpan telur Cleopatra yang berhasil ia curi. Akan tetapi begitu mengejutkannya, tiba-tiba di belakang Nolan muncullah Hartley yang sedang duduk di kursi sofa sambil santuy pribadi. Tentunya di situ Hartley tak sendirian. Ia menggerebek rumah Nolan itu bersama dengan tim Interpol yang dipimpin oleh Inspektur Das. Ya, kali ini Nolan tertangkap basah dan tak bisa berkutik. Di situ Hartley mengatakan jika Nolan ini adalah seorang buronan yang paling ia cari selama ini. Dengan latar belakang ahli mencuri sejak usia 8 tahun dan ia lebih menyukai bekerja sendirian daripada bersama tim. Beberapa hasil curian seni kuno berharga juga terdapat di rumahnya yang ada di Bali itu. Kemudian Nolan langsung ditahan beserta barang buktinya itu dengan menggunakan mobil rantis polisi namun ditempatkan secara terpisah. There's no chance I'm putting that thing in the same van as him. Akan tetapi saat telur Cleopatra itu diletakkan di mobil belakang, ada salah satu penyusup yang menyamar sebagai polisi untuk mencuri telur tersebut dan menukarnya dengan yang palsu. Yo, open. Keesokan harinya ketika Hartley sedang santuy pribadi di kafe Cak Sodik, tiba-tiba Inspektur Das masuk ke dalam kafe dengan membawa telur Cleopatra hasil sitaan dari Bali kemarin yang telah dibuktikan jika itu adalah barang yang palsu. Lalu Inspektur Das menyalahkan kejadian ini kepada Hartley karena Hartley diduga telah menukar telur tersebut dengan yang palsu setelah Inspektur Das mengetahui adanya transaksi dalam jumlah yang besar di dalam rekening bank milik Hartley. Lantas atas kejadian tersebut, agen Hartley langsung digerebek dan dijebloskan ke dalam penjara dengan pengamanan tingkat tinggi yang ada di pegunungan salju di negara Rusia.
Di saat Hartley digiring menuju ke sel penjara, begitu mengejutkannya ternyata bakekok. Ya, Hartley ditahan di dalam satu sel bersama Nolan. Put her there, Rumi. Di saat para tahanan sedang waktunya untuk makan bersama, di situ mereka berdua terlibat obrolan serius membicarakan soal telur Cleopatra yang menghebohkan itu. Alasan Nolan mencuri telur tersebut karena adanya sayembara dari salah satu sultan di Mesir agar mencarikan 3 telur Cleopatra itu untuk hadiah pernikahan putrinya. Dan ketiga telur itu akan dihargai sebesar 300 juta dolar. Kalian sendiri sama rupiah ya, yang pasti bisa buat buka gerai mixu se-Indonesia. Namun sayangnya keberadaan telur ketiga kini masih belum diketahui lokasinya. Akan tetapi yang terpenting, Nolan kini masih berusaha mengincar telur yang kedua, yang mana telur kedua kini masih dimiliki oleh seorang bos mafia senjata bernama Sottovoce yang disimpan di dalam rumahnya. Nolan juga mengetahui jika beberapa hari ke depan Soto akan mengadakan pesta topeng di rumahnya yang selalu diadakan setiap tahunnya. Dan momen itulah kesempatan Nolan untuk bisa mencurinya. I'm just gonna deal with the second egg first, then the rest. It's just begging for me to steal it. Namun tiba-tiba secara random sekali Nolan ini memancing keributan di ruang makan dengan para tahanan. Ada. Yep. Drago Grande. He knows you're a cop. The jig is up. Ketika Hartley dan Nolan baru saja dimasukkan ke dalam sel, mereka langsung dipanggil kepala penjara untuk segera menghadapnya. Namun begitu mengejutkannya, yang ada di ruangan kepala penjara itu justru cewek mewening-ning. Ia bernama The Bishop. Dan di sini kita juga akan mengetahui jika orang yang telah mencuri telur asli ketika di balik kala itu ya si Bishop ini bolo. Ia jugalah yang telah meretas rekening milik Hartley agar Hartley menjadi orang yang bertanggung jawab atas hilangnya telur asli yang pertama. Di situ Bishop juga mengatakan jika ia akan segera mendapatkan telur kedua, dan untuk telur ketiga sebenarnya Nolan lah yang mengetahui lokasinya. I know where the third egg is. I swear to God. I was never gonna tell you about the third egg because you're a cop. Bishop memberikan tawaran jika Nolan memberitahukan lokasi telur ketiga maka ia akan segera bebas, namun jika tidak ia akan tetap lama di dalam penjara. I'll stop by once I have the second egg. Together to catch her, I could do things to the bishop you can't do. And when that happens, guess who becomes the #1 art thief in the world again? You'd even ask me that. Karena tak rela jika telur kedua dan ketiga jatuh ke tangan Bishop, maka dari itu Hartley menyarankan agar Nolan mau bekerja sama dengannya untuk mencuri kedua telur tersebut, agar tahta sebagai pencuri nomor 1 di dunia yang melekat pada diri Nolan tak beralih ke seorang Bishop. Akhirnya mau tidak mau esok hari mereka harus berhasil kabur dari penjara ini dan bisa menghadiri acara pesta topeng di rumah Sottovoce. Keesokan harinya, mereka berdua pun mulai melancarkan aksinya untuk melarikan diri dengan cara membuat keributan. Mereka pun berhasil mengalihkan perhatian para sipir. Bahkan ketika hendak kabur melalui pintu utama yang terkunci, ternyata Nolan sebelumnya telah berhasil mencuri kartu akses petugas di saat keributan di ruang makan kemarin. What's the plan, son of a bitch? What are you doing? Rintangan mereka kini tinggal bagaimana caranya agar bisa keluar dari penjara itu yang dikelilingi oleh jurang. Alhasil mereka pun berencana ingin mencuri helikopter yang menjadi satu-satunya transportasi di penjara tersebut. This is my best friend. Namun sayangnya para petugas sipir yang jumlahnya begitu banyak itu pun masih berusaha menghalangi proses kaburnya Hartley dan Nolan. Oh, that's it, Russian. Di sisi lain di kota London, Bishop kini telah mengetahui jika saingannya yakni Hartley dan Nolan telah berhasil kabur dari penjara. Lalu ia pun mengirimkan pesan kepada Inspektur Das bahwa kedua tahanannya itu telah kabur dan akan menghadiri acara pesta topeng esok hari jam 8 malam di kediaman Sottovoce. Tomboy! Come on, bring it. I have juice boxes. That's very good. Hey, Tomboy, this is Agent John Hartley. No juice boxes for you.
Sementara itu, Hartley dan Nolan yang saat ini sudah berada di dalam pesawat sedang membahas rencana untuk mencuri telur Cleopatra di rumah Soto. Semua informasi tentang sistem keamanan di rumah Soto telah diketahui oleh Nolan ketika ia masih menjadi tukang sensus penduduk. Nolan mengatakan jika di rumah Soto terdapat sistem keamanan yang berlapis baja. Selain para bodyguardnya, ruangan yang dijadikan penyimpanan barang-barang antik di rumah Soto telah terpasang alat keamanan yang sangat canggih. Bahkan kata sandi keamanan tersebut juga langsung terhubung di ponsel milik Soto. The vault door to the egg room is a military-grade 12-digit randomly generated passcode that's changed every 6 minutes, and phone can only be found in Soto Voce's pants. Akan tetapi, karena Nolan ini terlalu cerdik, ia pun ternyata sudah menyiapkan segala alat untuk membobol sistem keamanan itu nantinya. Lalu scene beralih ke Valencia yang mana acara pesta topeng di malam hari itu pun telah tiba. Di situ Hartley dan Nolan membagi tugas dalam misi kali ini. Nolan bertugas mengambil sampel sidik jari milik Soto, sedangkan Hartley yang akan mengambil ponselnya. Namun tak lama berselang, tiba-tiba datanglah Bishop yang turut hadir di acara itu yang sama-sama ingin mencuri telur Cleopatra di sini. Dengan cepat, Hartley pun langsung mengalihkan perhatian Bishop dengan mengajaknya berdansa. Careful now. Oh good, you're dancing with her. Now. Shoot. Setelah Nolan mendapatkan sampel sidik jari Soto yang menempel di gelas bekas minumannya, Hartley pun juga telah mendapatkan ponselnya. Don't worry. I got it. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Inspektur Das juga telah datang di acara itu yang siap menghadang mereka berdua. I don't need your apologies. I need a washroom. Taken? Dengan sangat hati-hati dan cepat, duo maut itu pun langsung melancarkan aksinya untuk menerobos masuk ke ruangan inti yang menjadi target mereka. Ketika sudah sampai di depan pintu, tiba-tiba jadi tambah lama ya kan? Setelah berhasil membuka pintu tersebut, tiba-tiba muncullah Inspektur Das dari belakang mereka. We've been through together. Masih belum usai sampai situ saja. Ketika mereka berdua sudah berjarak beberapa langkah dengan telur tersebut, tiba-tiba muncullah Bishop di hadapan mereka. Akhirnya mau tidak mau, duo maut itu pun harus menghadapi Bishop untuk memperebutkan telur Cleopatra tersebut. Di sisi lain, tim keamanan di rumah Soto yang mengetahui jika ruangan inti telah terbuka, mereka pun langsung melaporkannya ke Soto. Dan tak lama berselang, ketika duo maut itu kewalahan melawan Bishop, Soto dan anak buahnya pun juga telah datang untuk menangkap mereka berdua. Would you like to make a confession? Pleasure doing business with you. I told you they'd come. What the fuck? Keesokan harinya, scene beralih ke arena adu banteng. Yang mana ternyata Hartley dan Nolan sedang disekap di ruangan bawah tanah di arena tersebut. Di situ Nolan dipaksa berbicara soal lokasi keberadaan telur ketiga Cleopatra karena hanya ialah yang mengetahuinya. Di samping itu, Bishop juga akan terus menyiksa Hartley dengan setrum ikan sapu-sapu jika Nolan masih tak mau berbicara. Mr. Booth, where is the third egg? The egg! Now! Hingga akhirnya karena tak tega dengan Hartley, Nolan pun angkat bicara. Ia mengatakan jika telur ketiga Cleopatra terletak di negara Mesir yang tersimpan di ruangan tersembunyi yang dijadikan sebagai makam Cleopatra. Setelah Bishop mengetahui informasi tersebut, tiba-tiba ia meracuni Soto agar ia bisa membawa telur kedua miliknya itu secara gratis. But I'm late.
For a date. Tak lama kemudian, Soto terbangun dari pingsannya dan langsung menembak ke arah duo maut itu secara membabi buta. Di situ akhirnya Hartley berhasil melepaskan borgolnya dan menghajar Soto. Di sini sebenarnya Hartley ingin meninggalkan Nolan sendirian. Akan tetapi, setelah Nolan mengatakan kepada Hartley jika informasi telur ketiga yang ia berikan kepada Bishop itu adalah palsu, akhirnya Hartley pun tetap lanjut berpartner dengannya untuk memburu telur ketiga. If you run, you die! Asshole! Ketika di tengah perjalanan pelariannya itulah Nolan memberikan info lokasi telur ketiga yang sebenarnya kepada Hartley. Diceritakan pada tahun 1945 silam di masa kekalahan Nazi, seorang bernama Rudolf Sieg yang merupakan pedagang barang antik pribadi Hitler, konon katanya ialah yang pernah memegang telur ketiga Cleopatra. Kemudian Rudolf kabur dari Jerman ke Argentina menaiki kapal dengan membawa 16 kontainer dengan berat masing-masing 5 ton, yang konon katanya berisi onderdil mesin. Lalu beberapa waktu kemudian ada sekelompok detektif pemburu harta karun menemukan sebuah bunker di daerah Amerika Selatan yang diyakini itu adalah bunker milik Hitler yang telah hilang. Dan terungkap jika di dalam kelompok detektif pemburu harta karun itu salah satunya adalah ayahnya Nolan. Setelah ayahnya meninggal, Nolan menemukan arloji kuno dari pedagang seni Rudolf Sieg milik ayahnya yang tersimpan di ruang kerjanya. Lalu Nolan memecahkan arloji tersebut. Namun ia begitu terkejut setelah melihat adanya sesuatu di balik arloji tersebut, yakni titik koordinat lokasi keberadaan bunker Hitler yang ada di Amerika Selatan. Dengan cepat, Hartley dan Nolan pun langsung terbang ke Amerika untuk mencari keberadaan bunker tersebut sesuai dengan peta yang Nolan temukan. Setelah berhari-hari pusing 7 keliling, akhirnya duo maut itu pun menemukan bunker rahasia tersebut. Yeah, it's gonna be a long walk back. World based on a goddamn hunch! Setelah mereka berdua masuk ke dalam bunker, begitu mengejutkannya, ternyata isi bunker tersebut berisi benda-benda kuno langka yang tak ternilai harganya. Fun with magnets, alright? The egg, let's just steal this stuff. We're not here to steal. Tak lama berselang, Nolan menemukan sebuah box berlogo Cleopatra yang ditutupi dengan sehelai kain. Dan benar saja, isi box tersebut adalah telur ketiga Cleopatra. Namun belum sempat bernafas lega, mereka berdua kedatangan tamu tak diundang, yakni si Bishop. Bukannya hanya Bishop saja, tak lama berselang Inspektur Das bersama pasukannya menggerebek mereka bertiga dan terjadilah baku tembak. How are we gonna get out of here? Karena terdesak, akhirnya Bishop bersama duo maut itu pun melarikan diri menggunakan mobil antik gratis yang terparkir di dalam bunker tersebut. Kejar-kejaran antara mereka bertiga dengan pasukan Interpol itu pun terjadi begitu menegangkan di dalam terowongan. Hingga akhirnya mereka bertiga itu pun berhasil keluar dengan terjun bebas dari atas air terjun. Did you just choose me over the egg? No. Well, it kind of looks like... Di sini duo maut itu berhasil mengamankan telur ketiga Cleopatra, sedangkan Bishop terkapar lemas tak berdaya dan tak bisa berkutik sedikit pun. Namun ketika Bishop hendak diborgol oleh Hartley, begitu mengejutkannya ternyata bakekok. Selama ini Hartley dan Bishop telah bekerja sama untuk menjebak Nolan. What the fuck? Ya, inilah plot twist yang sebenarnya. Cerita dari awal ketika telur pertama telah dicuri dari Bali. Ternyata memang Bishop dan Hartley lah yang merencanakannya itu. Bishop jugalah yang telah memberikan kunci borgol kepada Hartley ketika disekap di bawah arena adu banteng. Yang akhirnya, kini justru Bishop dan Hartley lah yang berhasil mendapatkan ketiga telur Cleopatra tersebut. Turns out we have the perfect gift.
Lalu mereka berdua menyerahkan ketiga telur itu kepada Sultan di Mesir yang sedang menyelenggarakan pesta pernikahan untuk anak putrinya dan mendapatkan bayaran dari sayembara tersebut sebesar 300 juta dolar. Hartley dan Bishop di sini untung banyak, namun tak lama berselang Interpol datang dan menggerebek pernikahan Sultan Mesir itu dan menyita ketiga telur Cleopatra tersebut. We'll take those. Thank you for your arrest, father of the bride. This is outrageous. 6 bulan kemudian, ketika Hartley dan Bishop lagi enak-enak honeymoon di Pulau Sardinia, tiba-tiba muncullah Nolan dari dalam kapal mereka. Ternyata diceritakan sebelumnya, saat itu Nolan berhasil ditangkap oleh Inspektur Das saat ia diborgol di dekat air terjun. Namun ketika hendak dibawa menuju ke penjara, lagi-lagi ia berhasil melarikan diri. Lalu Nolan berhasil membobol informasi aset milik Hartley untuk kemudian diserahkan kepada pihak Interpol. Dan alhasil seluruh aset milik Hartley telah dibekukan. Dan ya, kini impas, tidak ada yang untung di antara mereka bertiga. Karena saat ini pihak Interpol sedang OTW menuju ke kapal ini untuk memburu mereka bertiga. Di situ kemudian Nolan membuat tawaran kerjasama kepada Bishop dan Hartley untuk melancarkan aksi pencurian yang nilainya lebih besar. Wait, stop. To work well together. No, we don't. We kinda do. What What are we stealing? This. Dan deal, mereka bertiga kini menjadi sebuah tim, sekaligus menjadi buronan pihak Interpol yang ditandai sebagai Red Notice. Dan film pun selesai. What could possibly go wrong? Everything? Gimana bolo-bolo? Asli plot twistnya ini sangar tenan. Ya seharusnya ini nanti ada kelanjutannya sih, tapi ya nggak tahu kapan. Baiklah, begitu saja. Terima kasih yang sudah menonton ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian ya bolo. Sampai jumpa di video berikutnya.